Assalamualaikum. Baik, ketua kelasnya silakan berdoa. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Julpi tolong tutup pintunya sebentar. Hujan ya. Suaranya Bapak kedengaran nggak? Kedengaran kan? Ya. Nanti sebelum memulai pelajarannya, Bapak absen dulu ya. Yang pertama Devrika Ade Saputra, Budi, Julpi Prayogi, M. Irwansyah Afandi, Kurnia Rizky Prasetyo. Oke, hadir semua ya. Baik. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa kemarin sudah masuk ke menu apa? Entity dan ya sebentar kita mengulas lagi ya ajarannya seperti sebelumnya. Kemarin kita sudah masuk ke materi sistem. Apa saja? User dan entity. Jadi materi kita pada hari ini yaitu melanjutkan materi kemarin. Apa materi kemarin itu? Yaitu tentang kemarin kan sudah mengkonfigurasi sistem mikrotik ya, identity, user login, dan reset configuration. Jadi sekarang kita masuk ke materi ketiga yaitu mengkonfigurasi WiFi, router, motherboard mikrotik. Oke, sekalian ikutin Bapak ya, dibuka aja itunya, winbox-nya. Sudah? Sudah dibuka winbox-nya? Halamannya sudah seperti ini. Oke. Kita login menggunakan, kemarin kan kita sudah membuat itu ya, nama untuk login, ya kan? Jadi sekarang kita login memakai itu. Kemarin di sini Bapak buat passwordnya admin. Kemudian klik connect. Sudah? Apa? Langsung aja. Ya, langsung klik connect. Sudah keluar hasilnya kayak gini? Sudah? Ada yang berbeda? Beda? Bentar. Bedanya di mana? Oh enggak, ini sama ini. Ini kita close aja. Ini close, kemudian ini close. Ini close aja. Pokoknya halamannya tampilnya bersih kayak gini. Mana? Admin. Ya. Ini di kelas aja terus. Oke, udah? Oke, ini kita buat. Oke, bisa. Udah semua ya, halamannya udah sesuai kayak gini semua kan? Langkah yang pertama itu kita klik di sini namanya wireless. Sudah? Oke, udah kayak gini.
Nah, di sini kan kenapa itunya di tulisan name WLAN satunya itu masih abu-abu? Karena belum kita aktifkan. Caranya bagaimana? Nah, caranya klik WLAN-nya sudah. Nah, kemudian klik enable atau tanda centang di sini. Sudah diklik. Kemudian klik WLAN satunya, double klik. Klik. Nah, sudah keluar halaman seperti ini. Nah, di sini ada di interface ini ada beberapa menu. Di sini kita masuk ke generalnya dahulu. Sudah. Ada halaman seperti ini. Oke. Di sini namanya masih WLAN 1 ya. Ini sebenarnya nggak perlu dirubah juga nggak apa-apa. Di sini kita rubah sesuai namanya sendiri-sendiri. Misalnya Santo. Di situ terserah tulis namanya anak-anak sendiri. Kalau sudah di sini misalnya kita masih ragu-ragu nih, masih belum yakin. Di sini bisa kita klik apply. Nah, di sini nanti namanya akan berubah. Sudah? Kalau sudah yakin, kemudian kita oke-kan. Sudah oke? Kemudian klik lagi 2 kali seperti tadi. Kita ke menu wireless. Sudah? Sudah seperti ini semua? Sama ya? Kalau sudah seperti ini, modenya ini kita buat AP Bridge. Kenapa kita pilih AP Bridge? Karena di sini kita akan fokusnya cuma di AP Bridge ya. Sebenarnya di sini ada beberapa menu, itu ada AP Bridge, sama Station. AP Bridge itu memancarkan WiFi yang ditangkap oleh selain router, contohnya ada HP, komputer, dan laptop. Sedangkan kalau bridge itu hanya untuk sebagai jembatan jaringan dari station. Nah, kalau station ini itu fungsinya untuk sebagai pemancar antara access point AP. Kita klik AP Bridge, sudah. Kalau sudah, bandnya kita buat 2GHZ BGN. Sudah? Ada yang tidak bisa? Sudah. Sudah? Sampai mana? Ini loh, yang 2 urutan paling bawah. Sudah. Oke, kemudian channel width ini kita buat 20. Kemudian frekuensi kita buat auto. Sudah? Kemudian kalau sudah, di sini kita buat SSD. Nah, SSD ini tuh nama WiFi-nya. Di sini saya buat Susanto Net contoh. Silakan diisi sesuai namanya. Sudah? 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 Kalau sudah, masuk ke frekuensi mode. Di sini ada 3, kita pilih yang manual TX power. Kalau sudah, di sini country-nya kita buat Indonesia. Cari tulisan Indonesia. Sudah? Nah, kalau sudah, di sini kan ada tulisan installation.
Di sini pilihannya ada 3, ada ani, indoor, atau outdoor. Karena kita perlunya di indoor, di dalam ruangan ya. Jadi kita perlunya kita pakai yang indoor. Karena kalau di dalam ruangan itu hanya terjangkau di dalam ruangan saja. Tapi kalau di outdoor itu misalnya di luar nih, di luar terjangkaunya lebih luas. Kalau sudah seperti ini kita okekan. Sudah oke? Gimana? Sebentar. Gimana? Keluar. Coba kita masuk lagi. Bentar ya, ajarin temannya dulu. Kita mulai dari awal. Nah, di sini ini kan. Nah, ini klik 2 kali. Kemudian ini namanya kita buat Devika aja ya. Devika, udah. Ini kita akan namanya. Di sini kan sudah keluar tuh tulisan Devika ya. Kita oke kan. Kemudian klik 2 kali lagi. Di sini kita masuk ke wireless. Masuk ke wireless. Di sini pilihannya sesuai sama yang tadi. Di sini modenya di sini kita buat mode AP Bridge. Kemudian di sini kita buat yang BGN BGN. Kemudian frekuensi kita buat yang auto. SSD ini nama WiFi. Mau kamu tulis apa? Misalnya Wika ya, Wikanet. Wikanet. Kemudian di sini ada yang namanya frekuensi mode. Kita tulis manual TX power. Kemudian ini kita buat Indonesia aja country-nya. Indonesia, kita cari Indonesia. Dan kita kan sebenarnya di dalam ruangan tuh. Kita buat yang indoor. Kalau sudah, kemudian kita okekan. Sudah ya. Udah sama kan semua ya. Kemudian kita kalau sudah, kita masuk di sini kan ada nih beberapa menu. Ada W60G, NS Test, Dual Access, Registration, sama Security Profile. Kita masuk ke Security Profile. Sudah? Nah, di sini ada tulisan default ya. Kita double klik. Keluar seperti ini. Di sini ada beberapa menu. Gimana? Ada yang beda? Sama ya. Kita di sini general, name kita buat. Name-nya terserah mau buat apa. Name-nya nggak usah diganti. Name-nya nggak usah diganti. Ini aja modenya. Modenya dibuat dynamic case. Sudah? Kemudian di sini ada yang namanya authentication types. Nah, di sini kita pilih yang 2, WPA PS sama yang WPA 2. Sudah? Beda? Sama ya. Kenapa di sini masih warna merah WPA-nya? Karena belum kita isi. Kita perlu isi passwordnya di sini. Passwordnya itu harus 8 karakter. Sebenarnya terserah mau buat apa. Kita di sini biar lebih enak kita buat 1 sampai 8 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah? Di WPA 2 ini sebenarnya nggak perlu sama yang WPA 1 karena fungsinya kalau misalnya WPA 1 ini kebobol, jaringannya kebobol, itu masih ada yang melindungi yaitu WPA 2. Nah, maka dari itu kalau kita harus buat sandi yang berbeda. Jadi karena kita di sini cuma praktik untuk membuatnya, di sini kita buat sama aja. 8 ya. Sudah semuanya? Kalau sudah kalau sudah kemudian kita okekan. Sudah seperti ini? Sudah?
Kemudian kita cek di bagian WiFi sini. Di situ ada namanya nggak? Apa namanya, Santonet gitu? Atau namanya? Ada kan? Di situ kita konekkan. Apa itunya tadi? Passwordnya 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita next. Kita lihat di kalau sudah pencet ke WiFi interface-nya. Tadi kan masih di security profile tuh. Nah, kita pencet yang WiFi interface yang pertama tadi. Kalau di RX ini ada pergerakan kayak 1, 2, 3 gitu, berarti tandanya ada yang terhubung. Kalau sudah begini berarti sudah selesai. Berarti sudah terhubung. Tapi no internet. Kenapa nggak ada internetnya? Nah, pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pakai ada internetnya. Sampai sini paham? Ada yang beda? Sama? Ada yang ditanyain nggak? Ada? Ya? 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 Oke, hide SSD ini ya kan? Nah, hide SSD ini fungsinya itu untuk menyembunyikan nama WiFi-nya. Contoh nih, contoh ya. Ini hide SSD-nya Bapak aktifkan, kemudian Bapak okekan. Di sini tidak ada yang namanya Susantonet. Bentar. Nah, di sini adanya keluar nama Hidden Network. Nah, caranya kalau kita mau masuk ke jaringan WiFi itu, nah silahkan dicoba dulu kalau mau dicoba. Caranya kalau kita mau masuk ke jaringan WiFi-nya, kita harus ingat nama WiFi sama passwordnya. Dicobanya, kita konekkan. Nama WiFi-nya apa tadi Bapak buat? Susantonet. Susantonet. Enter. Nah, passwordnya apa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, baru bisa. Nah, jadi fungsi hide SSD itu fungsinya untuk menyembunyikan WiFi kita. Di situ nanti di sini tidak akan ada namanya misalnya kayak Rikanet atau Susantonet. Adanya itu namanya apa? Hidden Network. Oke, jadi sampai sini paham ya? Oke, karena kan cuacanya tidak mendukung ya, takutnya nanti ada petir. Mungkin kita sudah aja pelajaran pada hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke materi itu mengkonfigurasi IP address, HDCP client dan HDCP server ya. Oke. Jadi mungkin sampai sini aja karena sudah tidak ada yang ingin bertanya juga dan cuaca tidak mendukung. Mungkin Bapak cukupkan sampai sini. Silahkan di komputernya dimatikan sebelum kita pulang. Dan routernya silahkan dikumpul ke depan. Tadi ini masuk semua ya, deh ya? Masuk semua.
Sudah? Tolong dimatikan Detrika. Oke, sudah ya. Sebelum kita pulang, ada baiknya berdoa dulu. Silakan ketua disiapkan. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang sudah hadir. Demikian pelajaran kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.